Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi dengan mekanika rekayasa 2, yaitu menyelesaikan problem gaya dalam pada batang-batang pada konstruksi rangka batang. Metode yang kedua yaitu metode Cremona. Metode Cremona ini kita gunakan untuk mencari gaya batang melalui grafis atau gambar. Jadi Anda tidak perlu menghitung, tapi cukup menggambar saja. Prinsip yang harus dipegang, gaya-gaya yang bekerja pada setiap titik buhul harus setimbang. Jadi sama dengan pada metode kesetimbangan titik buhul, di mana setiap gaya harus setimbang pada titik buhul tertentu ya. Kelebihannya, jadi dari metode Cremona ini Anda tidak perlu menghitung dan Anda tidak ada batasan jumlah batang yang belum diketahui. Kalau pada metode kesetimbangan titik buhul, Anda harus mencari gaya batang dengan persyaratan maksimum 2 batang yang belum diketahui pada sebuah titik kan. Nah, kalau pada Cremona ini tidak perlu. Berapapun jumlah batang yang belum diketahui berapa besar gayanya, Anda bisa gambarkan batang-batang yang menempel pada titik buhul tersebut. Di sini saya akan menyampaikan dulu konsep gaya pada metode Cremona ya. Bila kita punya segitiga ABC dengan gaya luar P1 dan titiknya di A, P2 di B, dan P3 di C, maka posisi di C, di A maupun di B ini harus setimbang pada tiap titiknya. Jadi gaya 3 dan gaya 1 ini harus nanti seimbang untuk menyalurkan gaya yang diterima oleh titik A. Demikian juga pada titik C, nanti batang 3 dan 2 harus menerima gaya yang setimbang dengan beban yang diterima oleh titik C. Gaya-gaya yang bekerja pada segitiga atau pada titik-titik itu adalah gaya P1 di A, gaya P2 di B, dan gaya P3 di C. Nah, cara menggambarkannya, kalau kita lihat yang awal tadi, maka usahakan untuk konsepnya adalah menggambar, karena ini Cremona adalah menggambar. Kita gambarkan dulu gaya yang sudah diketahui besarnya. Jadi misalnya di titik A diketahui gayanya adalah P1. Berarti kan besarnya P1 nantinya sudah diketahui. Tapi batang 1 dan batang 3 belum diketahui. Itu yang mau kita cari besarnya berapa. Maka kita maka kita gambar dulu besarnya gaya P1. Searah perputaran jarum jam, nanti setelah P1 kita menggambarkan S3, baru kemudian menggambarkan S1. Nah, menggambarkannya ini arahnya atau kemiringannya harus sama dengan kemiringan batang yang mau kita cari. Misalnya nih, batang 3 miringnya kan ke atas kanan begitu ya. Nanti menggambarkannya juga miringnya dengan kemiringan yang sama dengan batangnya. Pun demikian dengan batang 1, karena arahnya sama juga arahnya miring agak ke kiri ke atas begitu. Nanti juga waktu gambar juga kemiringannya harus sama dengan batang 1. Oke, maka kita gambar dulu P1. P1 kita gambarkan sesuai besarnya P1 dan arahnya P1. Jadi dari sebuah titik kita gambarkan titik ujung atas ini adalah, nah ini adalah titik A, kemudian kita gambarkan sebesar P1 dengan arah yang sama. Oke,
Searah jarum jam tadi, maka setelah P1, jadi kalau kita melihat pada soalnya ya, dari P1 ini kalau searah jarum jam, maka kita akan menggambarkan P3, baru kemudian menggambarkan, S3, baru kemudian menggambarkan S1. Oke, maka setelah P1, kita gambarkan S3, arahnya ke atas. Nah, begini. Dan kita kan belum tahu sebenarnya panjangnya S3 berapa, maka kita gambarkan ini sesuai titik-titiknya ya, sesuai garisnya. Kemudian kita gambarkan S1. S1 ini harus kembali ke titik 0. Nah, kemiringannya juga sesuai di soalnya. Jadi S3 tadi, kemudian baru S1. Nah, kembali ke titik ini seperti itu. Kemiringannya S1 pada gambar ini, jadi kemiringannya ini sama dengan kemiringan pada saat di S3. Di soal. Ya, jadi seperti itu. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa S3 ini arahnya kan ke atas begini ya. Atas, maka dia di soal, kalau kita melihat soalnya, kalau dia arahnya ke atas seperti itu, nah, berarti kan arahnya begini. Nah, berarti dia meninggalkan titik A, menarik. Maka S3 adalah batang tarik. Sedangkan S1 tadi kan arahnya ke bawah ya. Nah, gini. Maka S1 pun juga terhadap titik A adalah menarik. Maka S1 adalah juga batang tarik. Nah, ini kesimpulannya ya. Berapa besarnya adalah kita lihat panjang batangnya berapa, kemudian skalanya berapa. Ya. Nanti akan ada contoh. Ini masih konsepnya dulu. Lanjut ke titik C. Titik C tadi, yang menempel pada titik C adalah, nah, yang menempel pada titik C adalah batang 3, batang 2, dan P3. Kalau kita perhatikan 3 gaya yang menempel ini, maka yang sudah diketahui adalah batang 3, karena kita dapatkan dari titik A tadi, kita sudah dapat batang 3. Kemudian ada P3, sudah diketahui juga, sedangkan S2 belum, ini yang mau kita cari. Sesuai arah perputaran jarum jam, maka yang diketahui adalah S3 dulu. S3 baru kemudian P3, setelah itu baru menggambar S2. Ya. S3 tadi batang tarik. Berarti kalau dia batang tarik harus menarik titik C, arahnya ke bawah. Kita digambarkan S3 dulu. Jadi nanti seperti ini S3. Setelah itu P3 arahnya ke bawah, harus sama. Nah, ini P3. Baru kemudian S2 dan harus kembali ke titik awal. S2. Kira-kira seperti ini nanti. Kalau kita lihat gambar bagusnya ya, gambar benarnya. Nah, S3 dulu kita gambar, kemudian kita gambarkan P3, baru kemudian S2. Nah, kalau Anda ingat-ingat di soalnya tadi, S3 tarik sudah diketahui ya, yang kita belum ketahui adalah S2. S2 arahnya ke atas, berarti menuju titik C di soal. Kita kembali ke soal ya. Nah, S2 arahnya ke atas, menuju titik C, berarti dia menekan titik C. Maka batang 2 adalah batang tekan, karena dia menekan titik C. Ya. Karena dia menekan titik C, maka dia adalah batang tekan.
Oke, sampai sini saya rasa mudah-mudahan cukup mudah dipahami ya. Kita coba dengan titik B. Sorry, titik B. Kita kembali ke soal ya. Nah, di titik B ini menempel gaya P2 arahnya ke atas begini. Ada S2 ke atas juga, S1 ke bawah. Nah, ini kalau misalnya nih S1 dan S2 kita belum tahu, maka tentu kita menggambar P2 dulu kan ya. P2, kemudian searah jarum jam kita akan menggambar S1, baru kemudian S2. Jadi P2 arahnya kurang tepat ya ini ya. Sebentar. P2 begini. Kemudian setelah itu baru S1. S1 juga menarik. Kita belum tahu ya. Kita belum tahu, maka kita gambar dulu saja garisnya. S1. Nah, supaya nanti S2 ini balik ke titik B sini, nah, maka dia nanti arahnya harus sama. Berarti kan tidak mungkin ke arah sana, tapi harus gini ya. Nah, karena kita belum tahu dia arahnya kan, kita baru menggambar garis yang searah saja untuk S2 dan S1. Ini tadi S1, ini S2. Nah, S1 karena harus ke sana, maka kita masukkan ke sini, harus ke sana. Oh, ternyata dia menarik titik B. Maka S1 adalah batang tarik. Sedangkan S2, nah, ini kan perputarannya atau garisnya arahnya adalah P2 ke atas, S1 ke atas, kemudian S2 balik ke sana. Kita pindah ke sini, S2. Ternyata dia menekan titik B, maka S2 adalah batang tekan. Itu konsepnya ya, cara menggambarnya pada masing-masing titik. Kita lihat di titik B. Oke. Nah, sesuai ya, bahwa S2 adalah batang tekan. Oke. Nah, kalau kita gambar itu tadi baru per titiknya. Kalau kita gambar jadi satu, maka seperti ini caranya. Kalau mau langsung S1, kemudian S2, baru P2. Ini adalah gabungan dari titik A, titik B, dan titik C. Saya ulangi ya. Diagram pemenangnya adalah S1, S2, P2, P1, S3, dan P3. Oke. Itu tadi konsepnya. Sekarang kita coba masuk ke dalam contoh ya. Contohnya seperti di layar. Jadi, contohnya seperti di layar ini. Ada KRB A, B, D. A, B, D. C. Di titik C ada beban sebesar 2 ton, arahnya ke bawah. Anda diminta untuk
menghitung atau mencari berapa besarnya, menghitung atau mencari besarnya gaya-gaya batang pada KRB ini dengan metode Cremona. Berapa S1, berapa S2, S3, S4, dan S5. Oke. Langkah pertama dalam setiap penyelesaian mekanika rekayasa adalah Anda mencari berapa reaksi perletakannya. Perletakannya di mana? Perletakannya di A dan di B, di A sendi, di B roll. Maka Anda mencari berapa VA HA dan berapa VB. Oke, jadi ada dua reaksi perletakan ya. VA ada 2, VB ya ada 1 ya. Anda perhatikan gaya luarnya hanya ada vertikal sehingga HA pasti sama dengan 0 ya. Jadi HA-nya sama dengan 0 alias tidak ada HA. Yang ada hanya VA dan VB. Di beberapa referensi bisa dikatakan RAV dan RBV, boleh. Oke, intinya mencari reaksi perletakannya dulu ya. Setelah ketemu reaksi perletakan, baru nanti kita mencari gaya-gaya dalam pada batang 1 sampai batang 5. Oke, langkah pertama bagaimana mengerjakan dengan Cremona. Anda menentukan reaksi tumpuan seperti yang saya sampaikan di depan tadi ya. Dari perhitungan maka akan didapatkan VA-nya sama dengan atau RA-nya sama dengan 1 ton. VB-nya 1 ton. Ya, ini dihitung ya. Oke, hitungnya pakai apa? Sama dengan yang lalu-lalu, pakai sigma MB sama dengan 0 untuk mencari VA. Sigma MA sama dengan 0 untuk mencari VB atau RB. Ketemunya adalah 1 ton. Ini juga ketemunya adalah 1 ton. Oke, setelah itu, setelah ketemu reaksinya, kita mulai menggambar. Nah, menggambarnya yang pertama sebelum menggambar kita tentukan berapa skalanya. Karena kita mau menggambar, kita harus menentukan skala. Kita mau pakai skala berapa? Karena angka-angkanya yang mudah adalah tadi kan ada 1 ton, 2 ton, maka kita gunakan skalanya 1 ton sebanding atau setara dengan 2 cm. Jadi nanti kalau ada gaya 1 ton, maka kita gambarkan 2 cm. Kalau ada 2 ton, kita gambarkan berapa? 4 cm. Kalau ada gambar 4 cm, berarti berapa ton? 2 ton. Kalau ada gambar 2 ton, sorry. Kalau ada gambar 2 cm, maka dia berapa ton? 1 ton. Gitu ya. Skala saya rasa tidak begitu sulit. Intinya kalau Anda menggambar atau mendapatkan gaya 1 ton, ya digambar 2 cm. Ya, contoh nih. Dari reaksi perletakan yang diketahui adalah A dan B. Maka kita gambarkan dari titik A. Di titik A tadi, nah kalau kita lihat, ada RA, ada S3, ada S1. Maka nanti pasti ada 3 gambar ini. RA-nya 1 ton, maka kita gambar dulu
Arahnya ke atas sesuai dengan RA-nya, ketemu ke atas maka digambarkan ke atas 1 ton, karena tadi skalanya 1 ton, setara dengan 2 senti, maka kita menggambar berapa senti? Kita gambar 2 senti. Arahnya kemana? Jadi ini misalnya titik A ya, arahnya ke atas. Cret, gitu ya. Sepanjang 2 senti. Oke, ini adalah RA. Searah jarum jam, setelah RA ketemu dengan batang S3. Nah, di sini. S3. S3 adalah 45 derajat miringnya. Nah, berarti, sorry saya gambar lagi di sini aja ya, biar luasnya. Ini anggap garis lurus ya, ke atas 2 cm panjangnya. Ini adalah RA. Di titik awalnya di sini, kita gambar ke atas 2 cm. Kemudian ketemu S3. S3 kemiringannya 45 derajat. Jadi misalnya 45 derajat segini. Ikuti kemiringan. Nah, kita belum tahu harus ke atas atau ke bawah. Ya, kita belum tahu harus ke atas atau ke bawah. Kita gambarkan saja garis miringnya dulu, yang sejajar dengan batang AD atau batang 3. Oke, setelah batang 3 nanti kita ketemu batang 1. Kita ketemu batang 1. Ya, berarti setelah batang 3 adalah batang 1 nanti harus kembali ke titik 0 ini. Ya, berarti karena batang 1 horizontal, pasti dia nanti di sini. Nggak mungkin ke atas sana, karena kalau ke atas, nah, lurus gini kan berarti dia ini nggak balik ke sini. Berarti dia harus ke bawah S3-nya. Bawah, kemudian baru S1 ke kanan. Nah, S3, ini ke kanan S1. Nah, ini nanti terus diukur. Ini panjangnya berapa senti? Ini berapa senti? Seperti itu ya. Ini untuk melihat di sini ya, di soalnya ya. Kalau kita lihat di sini, nah, RA tadi ya urutannya dari titik awal, titik 0 ini, titik A ya, naik ke atas 2 cm digambarkan. Kemudian S3-nya tadi ke bawah, setelah itu baru S1 ke kanan. Nah, kalau kita perhatikan S3 arahnya ke bawah, S1 ke kanan, maka kita bawa ke soal. Nah, kalau kita bawa ke soal, S3 tadi ke bawah, S1 ke kanan kan arahnya ini. S3 ke bawah, S1 ke kanan. Maka kita bawa ke soal. Ke bawah, ini ke kanan. Nah, kalau ke bawah begini, maka S3 ini adalah
batang menekan titik A, maka S3 adalah batang tekan. Sedangkan S1 arahnya ke kanan menarik titik A, menarik, maka S1 adalah batang tarik. Itu ya. Oke, sekarang ini sudah clear ya. Nanti berapa senti ditulis. Tidak usah hitung, hanya menggambar saja kan. Sekarang kita lari ke titik C. Kalau kita perhatikan titik C, titik C, di titik C ini, sebentar saya hapus dulu ya. Nah, di titik C ini, sorry, di titik C ini menempel gaya P1, gaya P, kemudian ada S1, S4, dan S2. Nah, sebaiknya menggambar seperti saya sampaikan tadi, gambar dulu batang yang sudah diketahui besarnya. Tadi S1 kan sudah diketahui, P juga sudah diketahui, 4 dan 2 belum diketahui. Maka kita gambarkan dulu kalau sesuai urutan jarum jam, kita gambarkan dulu P, kemudian baru S1, setelah S1 S4, baru S2. Ya, searah jarum jam. Oke. Maka kita gambarkan P2. P dulu yang besarnya 2 ton. Karena skalanya adalah 1 cm itu 2 ton. Sorry, skalanya tadi adalah 1 ton 2 cm. Nah, 1 ton 2 cm. Berarti kalau 2 ton kita gambar berapa cm? 4 cm ya. Kita mulai dari awal titik 0, kita gambar ke bawah 4 cm. Nah, ini adalah P. Searah jarum jam ini setelah P adalah S1. S1 tadi kan sudah diketahui ya. S1 tadi diketahui batang tarik. Dari P ini kita mau gambar S1 karena dia batang tarik, maka dia harus menarik titik C. Berarti arahnya ke kiri. Sekarang sudah tahu. Panjangnya berapa? Sepanjang yang kita dapatkan pada penggambaran titik A tadi. Jadi panjangnya harus sama. Ya. Setelah itu, searah jarum jam kita gambar S4. S4 itu vertikal batangnya. Nah, gini. Bisa ke atas, bisa ke bawah, tapi kita harus perhatikan setelah S4 adalah S2. S2 horizontal. S2 dia setelah itu tidak ada batang lagi, harus balik ke C. Maka harus balik ke titik awal. Berarti S4-nya pasti ke atas. Ini. Karena kalau S4-nya ke bawah, nanti S2-nya ke kanan, nggak balik ke sini. Jadi ini pasti salah. Ya, seperti itu ya. Cara menentukan harus ke atas atau ke bawah. Nah, berarti S4-nya adalah ke atas. S4. Sepanjang apa? Sepanjang nanti dia ketemu yang
batang 2 yaitu batang yang horizontal. Nah, ketemu di sini. Setelah itu baru S2. Ini berapa senti panjangnya? Diukur. Berapa sentimeter? Yang ini juga panjangnya berapa sentimeter? Tulis S2. Sekian senti. S4. Sekian senti. Ya. Hanya begitu saja dulu. Nanti di akhir baru dikonversi ke gaya atau ton. Kalau melihat gambarnya seperti ini, saya yakin S4 adalah 4 cm. S2 adalah 4 cm. Seperti itu ya. Nanti di D bagaimana? Setelah dari C, Anda boleh ke D, boleh ke B. Tadi yang ini sudah diketahui. Oh iya, aduh. Tadi kan S4 ke atas ya, berarti kita bawa ke sini S4 ke atas, S2 tadi ke arah kanan, maka ini berarti S4 adalah positif, S2 positif karena tak menarik titik C. Ya. S3 sudah tahu, S4 tahu, S2 tahu, tinggal S5 yang belum tahu. Anda boleh menggunakan titik B atau menggunakan titik D. Silahkan mana yang mau dipakai. Oke. Dengan cara yang sama, nanti di titik B atau titik D adalah seperti ini. Kalau kita pakai titik D. Atas S3 dulu, karena S3 yang sudah diketahui. Kemudian S5, S4. Boleh. Ya. Kalau pakai titik B, boleh. Yang diketahui kan RB dulu ya. Kalau kita pakai titik B, panjangnya RB digambar, kemudian S2, baru S5. Nah, S5 arahnya ke bawah berarti menekan titik B yang ada di soal. Oke. Kalau kita gambarkan diagram Cremona totalnya seperti ini. Ini hanya gabungan dari S1, titik A, B, C, D. Digabungkan. Oke. Nah, yang Bu Andar bilang tadi, berapa senti panjang garisnya Anda masukkan. Ternyata batang 1 2 senti. Nah, kalau 2 senti tadi kan skalanya 1 ton adalah, tadi skala di awal adalah 1 ton setara dengan 2 cm. Maka kalau S1 ketemu 2 cm, berarti dia besarnya 1 ton. Maka ini adalah hasilnya. Berapa S1-nya? Berapa S2-nya? Berapa S3-nya? Berapa S4-nya? Berapa S5-nya? Maka hasil akhirnya adalah ini. Demikian cara perhitungan dengan menggunakan metode Cremona. Semoga cukup bisa dipahami. Nanti kita bisa ketemu dengan contoh soal ya. Kalau ada yang harus ditanyakan, silakan ditanyakan, dituliskan pada kolom komentar atau bisa langsung japri di WA Bu Andar. Oke? See you. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.